Kelahiran Pedang Iblis Bab 2121 Transformasi. Noah telah memperingatkan kura-kura tingkat atas, tapi itu adalah pilihan terakhirnya. Pemeriksaannya terhadap dasar laut adalah hal yang pertama, tetapi dia memberitahu teman-temannya tentang kesepakatannya dengan kelompok itu sebelum itu. Dasar lautnya aneh. Pembuluh darah itu sepertinya milik makhluk hidup dengan kilatan cahaya hijau pucat. Tetapi Nuh tidak menemukan apapun yang tersembunyi di bawah pasir dan bebatuan. Setiap butir dan batu kecil membawa energi aneh yang memenuhi area bawah air dengan atmosfer yang hidup. Namun, kekhawatiran Nuh ternyata ada benarnya. Keseluruhan suasana yang semarak terasa belum lengkap, dan kehadiran penyu bahkan menghalangi sebagian besar keaktifan laut. Noah menunggu June dan rekan-rekannya yang lain menyelesaikan pemeriksaan mereka, tetapi temuan mereka tidak berbeda. Keahlian Fiery Mountain, Owl Tyrant, dan Gabrielle mencakup berbagai bidang, namun mereka tidak bisa memberikan pendapat berbeda. Ada sesuatu yang hilang dalam keharmonisan lantai, dan laut berada di balik masalah tersebut. Noah merasa terpaksa mengeluarkan geraman pelan. Kura-kura tingkat atas langsung mencapai posisinya, dan alasan di balik pemanggilannya menjadi jelas bahkan sebelum Nuh mulai berbicara. Tetap saja, dia perlu mengucapkan kata-kata itu. Bisakah kamu menyimpan energi dari laut? Nuh bertanya. Laut memberi kita energi yang kita butuhkan, jelas sang pemimpin. Kami harus mengambil air itu sendiri untuk menyimpannya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan lantai untuk mengembalikan air? Nuh bertanya. Saya tidak tahu, kura-kura tingkat atas mengakui. Saya akan melakukan beberapa tes, desah Noah sebelum menembak ke permukaan dan menyebarkan dunia gelap. Teman-temannya memeriksanya sementara tekniknya menyedot sebagian besar laut dan menyimpannya di langit. Kemudian, Nuh menunggu untuk melihat reaksi dari realitas yang terpisah. Area yang tersembunyi di dimensi yang lebih dalam adalah kosong, jadi Noah tahu bahwa lantai tersebut tidak mendapatkan energi dari makhluk hidup apapun. Meski begitu, permukaan laut perlahan naik seiring berjalannya waktu. Labirin itu sendiri menyediakan bahan bakar yang dibutuhkan untuk menciptakan lebih banyak air ramah lingkungan, namun prosesnya tidak bisa dikatakan cepat. Nuh mempelajari prosesnya beberapa saat sebelum melakukan perhitungan. Kawanan penyu menampilkan ratusan spesimen, banyak di antaranya berada di peringkat ke-8 dan ke-9. Mereka tidak perlu berbuat banyak, tapi tubuh mereka tetap membutuhkan energi dalam jumlah besar. Nuh mencoba membandingkan waktu yang dia perlukan untuk mengubah laut dengan berapa banyak yang bisa dia simpan. Dia juga harus menghitung tahun-tahun yang dihabiskan untuk menunggu lantai tersebut memulihkan semua airnya, dan prospeknya tampak jauh dari bagus. Ada kemungkinan besar penyu akan kelaparan, begitu pula kelompoknya. Pertemuan bawah tanah terjadi lagi. Nuh bertemu dengan pemimpinnya dan menjelaskan rencananya. Dia bisa menyimpan air untuk kawanannya, tapi itu hanya akan memperlambat transformasi laut. Lagi pula, dalam kondisi saat ini, lantai tersebut menciptakan perairan yang bermutasi dengan sendirinya, yang berarti penyu telah mempengaruhi area tersebut secara mendalam. Saya akan memerintahkan kawanan saya untuk pindah ke angkasa, pemimpin itu menyetujui setelah mendengar rencana tersebut. Tetap saja, jika rencanamu gagal setelah kamu mengambil sumber energi kami akan memakanmu dan teman-temanmu sebelum kembali saling memberi makan. Kamu seharusnya tidak mengancam pemimpin masa depanmu, canda Noah sebelum mengingat sesuatu. Meskipun menurutku banyak bawahanku yang melakukan itu. Pemimpinnya tidak menjawab. Ia mendesis, dan gerombolannya berkumpul di sekitar sosoknya. Penyu tingkat atas menatap Nuh untuk terakhir kalinya sebelum memimpin semua orang keluar dari laut. June, Fiery Mountain, Owl Tyrant, dan Gabrielle mendapati diri mereka sedang memelototi ratusan penyu yang meninggalkan laut untuk mengambil tempat mereka di langit. Kelompok itu melakukan yang terbaik untuk menjaga jarak dari kelompok ahli, tetapi pertukaran pandangan tegang tidak bisa dihindari. Kedua belah pihak tahu bahwa mereka akan menjadi musuh jika rencana Nuh gagal. Nuh tampak hampir tidak menyadari ketegangan yang terlihat jelas. Dia meninggalkan laut dan melepaskan air di dunia gelapnya sebelum mengerahkan bengkel sebanyak mungkin. Dia bahkan mengandalkan potensinya untuk meningkatkan sifat pikirannya dan bertahan lebih banyak teknik. Dunia gelap terbagi menjadi beberapa pilar raksasa yang menyelam ke laut dan menghubungkan dasar laut dengan langit. Materi gelap kini dapat menyentuh setiap material di lantai, dan Noah membiarkan ambisinya berjalan dengan bebas. Air mengembun, dasar laut bergetar, dan awan ungu samar mulai menumpuk di langit saat ambisi Nuh mengalir bebas ke seluruh lantai. Dia tidak memiliki metode sebenarnya untuk mengembalikan laut ke keadaan semula, tapi dia bisa memaksakan segalanya untuk memperbaiki diri untuk menyelesaikan masalahnya. Laut, langit, dan dasar laut tetap mempertahankan ide aslinya. Jadi Nuh percaya bahwa dia bisa memaksa mereka untuk mengekspresikan versi yang lebih baik dari wujud aslinya dengan membiarkan mereka berevolusi melalui ambisinya. Satu-satunya masalah adalah banyaknya materi yang harus dia pengaruhi, tapi dunia gelap berguna di sana. Nuh telah menemukan metode untuk meningkatkan dampak ambisinya dan menyebarkan pengaruhnya ke wilayah yang luas.
Bengkel semi-hidup adalah ciptaan terbarunya di bidang itu, namun kekuatannya telah meningkat saat itu, dan situasinya juga berbeda sekarang. Nuh tidak perlu menciptakan banyak tempat jauh yang dapat membawa pengaruhnya. Dia hanya perlu mengubah keseluruhan lantai sebelum datangnya kelemahan. Yang bisa dilakukan jika dia berusaha sekuat tenaga dengan semua yang telah dia pelajari untuk meningkatkan dan menyebarkan ambisinya. Pilar-pilar itu memancarkan ambisinya dan memaksa lantai berubah. Awan ungu mengembang, laut membeku, dan dasar laut mulai menghasilkan material logam yang menyatu dengan strukturnya selama guncangan. Segalanya berevolusi ke tingkat yang melampaui perencanaan penciptanya. Lantainya bahkan digelapkan untuk mengimbangi jumlah energi yang sangat besar yang dibutuhkan oleh keadaan barunya. Nuh mengacaukan stabilitas labirin terkutuklah, dan dia melakukannya dengan senyuman dingin di wajahnya. Laut menunjukkan perubahan yang lebih besar dibandingkan dengan permukaan lainnya, tetapi Nuh mengharapkan hal yang sama. Airnya berubah warna menjadi kuning sebelum berubah menjadi merah sepenuhnya dan melanjutkan transformasinya. Tidak butuh waktu lama sebelum semuanya menjelma menjadi versi unggulannya. Langit menjadi kumpulan awan tipis, laut menjadi bongkahan es raksasa, dan dasar laut menjadi bongkahan logam besar dengan beberapa titik yang memancarkan cahaya merah. Nuh merasa lelah saat mengingat pilar-pilarnya. Mengubah seluruh lantai hampir menghilangkan kegelapan halusnya. Keberhasilan dalam prestasi tersebut memaksa dunianya untuk memproduksi lebih banyak bahan bakar. Namun prosesnya tidak secepat yang dia inginkan, dan kelemahan telah menimpanya pada saat itu. Sakit kepala yang tajam telah menguasai pikirannya, dan indranya terasa tumpul. Tetap saja, pekerjaannya belum selesai, dan dia bahkan bisa merasakan banyak tatapan kura-kura yang tertuju padanya. Nuh membuka laut dan menciptakan terowongan yang membawanya ke dasar laut logam. Pembuluh darahnya masih ada, tapi telah berubah menjadi struktur padat yang memenuhi area itu dengan lingkaran cahaya merah. Dia harus mengeluarkan pedangnya untuk menusuk salah satunya, tapi cahayanya tetap tidak jelas dengan indranya dalam keadaan itu. Kura-kura mulai mendesis saat Nuh menunggu akal sehatnya kembali ke kondisi semula. Transformasi ini telah berlangsung bertahun-tahun, dan ambisi tersebut juga berdampak pada mereka. Rasa lapar menggerogoti pikiran mereka, tapi mereka melakukan yang terbaik untuk menahan naluri itu di bawah tekanan pemimpin mereka. Namun, situasinya menjadi berbahaya. Apa yang diinginkannya? Nuh bertanya-tanya sambil mempelajari cahaya itu. Lalu, sebuah ide muncul di benaknya. Kilatan cahaya tersebut awalnya mengingatkan Noah akan detak jantungnya, jadi dia memutuskan untuk memperlakukan area tersebut sebagai makhluk hidup. Dia membangun pusaran dengan materi gelapnya dan mengubah laut menjadi debu sebelum membiarkan pembuluh darah menyerap segalanya. Di bawah keterkejutan semua orang, dasar laut metalik mulai bergetar lagi, dan geraman yang dalam akhirnya meninggalkan strukturnya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2122 Hujan. Pusaran tersebut terus mengirimkan energi ke dasar laut logam. Yang terakhir bergetar dan retak ketika pembuluh darahnya melebar dan struktur internalnya berubah. Sesuatu yang besar sedang terjadi, dan Noah mundur untuk memeriksa peristiwa tersebut secara keseluruhan. Menginspeksi perubahan yang terjadi di dasar laut memang merepotkan. Noah melakukan yang terbaik dengan mengandalkan potensinya, namun pikirannya masih dalam tahap pemulihan, sehingga indranya belum dapat memanfaatkan ambisinya sepenuhnya. Selain itu, Nuh telah memperbaiki seluruh lantai, sehingga dasar laut telah memperoleh sifat-sifat benda bertulis yang kuat. Sebagian besar wilayahnya berada di tingkat menengah dari peringkat ke-9, jadi indra Nuh yang kacau berjuang untuk menembusnya. Meski begitu, pengalamannya di bidang binatang ajaib tidak mengecewakannya. Retakan yang muncul di permukaan dasar laut seolah mengikuti pola yang membuat Nuh memikirkan sebuah wajah, dan nalurinya jarang salah dalam hal tersebut. Apakah gunanya melahirkan makhluk hidup? Nuh bertanya-tanya ketika dia mulai mundur lebih jauh. Apakah kita harus membunuhnya sekarang? Kekhawatiran pun tak terhindarkan muncul. Nuh tidak tahu apakah dia sudah memenuhi persyaratan tersebut, tetapi kebutuhan untuk membunuh ciptaannya akan membawa masalah yang signifikan. Dia telah memaksa seluruh area untuk berevolusi, sehingga makhluk yang muncul setelah laut lenyap akan lebih kuat dari yang direncanakan. Semakin banyak celah yang terus terbuka, dan pembuluh darah tampaknya berada di tengahnya. Dua baris yang terdiri dari 3 retakan masing-masing muncul di bagian atas dasar laut, 2 lubang lonjong terbentuk di tengahnya, dan ngarai raksasa terbentuk di bagian bawahnya. Tepi retakan tidak berhenti, pecahannya berjatuhan, tapi itu bukanlah segalanya. Mereka bergerak meskipun kainnya kuat, dan kesan yang didapat Nuh sebelumnya semakin meningkat saat melihat itu. Bersiap untuk bertempur, Noah meraung saat seluruh persenjataannya mulai mengumpulkan energi dan memancarkan ambisi. Apa yang kamu lakukan? Kura-kura tingkat atas mendesis dan gerombolannya menggemakan teriakannya. Aku membuka pintu ke lantai berikutnya, teriak Noah sambil mengaum. Sekarang mulailah menggunakan diagram itu pada cangkangmu. Pemimpinnya tidak pernah menyebutkan kemampuan bawaan spesiesnya, tetapi Nuh telah menyebutkannya tanpa memerlukan petunjuk apapun.
Peristiwa tersebut mengungkapkan keahliannya yang mendalam dalam bidang binatang ajaib. Namun kura-kura tingkat atas tidak punya waktu untuk tetap terkejut karena dasar laut menyuarakan seruan mendalam lainnya yang membuat seluruh lantai berguncang. Realitas terpisah ini tidak dibuat untuk sesuatu yang begitu kuat. Noah mengerti ketika dia melihat ujung-ujung lantai berguncang. Bos, apa yang terjadi? Tirantua bertanya. Aku akan memarahi kura-kura terkutuk ini setelah semua ini selesai, teriak Nuh. Aku tidak dalam kondisi terbaik, tapi kita harus bertahan dalam hal ini. Sebaiknya kamu menunjukkan bahwa kamu memiliki apa yang diperlukan untuk mencapai pertempuran terakhir. Noah sebenarnya tidak bisa disalahkan atas situasi saat ini. Dia terpaksa mengevolusi seluruh lantai karena kura-kura telah mencemari salah satu material intinya. Tetap saja, tidak ada yang penting sekarang. Dia akan berpikir untuk melampiaskannya setelahnya. Mendengkur keluar dari punggung Nuh dan melebarkan sayapnya yang besar. Duanlong muncul di bawahnya, dan akar mulai keluar dari tangannya. Ait dan Safu tetap berada di dalam kristal hitamnya, tetapi mereka siap untuk terjun ke pertempuran jika situasinya memerlukannya. Naluri bertahan hidup Nuh tiba-tiba bertambah keras, dan pedangnya membalas dengan tangisan yang memekakkan telinga. Pedang iblis meraung saat materi gelap keluar dari strukturnya, sementara warna merah tua dari pedang terkutuklah semakin kuat saat suaranya yang bernada tinggi memenuhi seluruh area. Suar merah keluar dari 6 celah yang ditandai Nuh sebagai mata dasar laut. Mereka setebal gunung, tapi terbelah saat terbang ke atas. Serangan sederhana itu berubah menjadi hujan pilar yang mampu menutupi seluruh langit-langit. Noah membuka dunia gelap, tetapi sebagian dari kelompoknya tetap berada di luar tekniknya. Namun, dia bahkan tidak mempertimbangkan masalah itu, dan Snorre segera meluncurkan beberapa bulunya. Diagram pada cangkang penyu mulai bersinar dengan lampu hijau setelah peringatan Nuh dan teriakan naluri bertahan hidup mereka. Bentuk geometris yang tidak jelas bahkan telah muncul di depan mulut mereka, dan cahaya yang menyilaukan memenuhi garis mereka begitu serangan dari dasar laut menjadi tidak dapat disangkal. Meski begitu, penyu tersebut menahan serangannya saat bulu mendengkur meledak. Mereka awalnya berencana untuk mendukung serangan Nuh, tetapi ledakan yang terjadi setelah teknik ular raksasa itu tidak menyisakan apapun untuk mereka targetkan. Badai hitam yang mengamuk yang dilancarkan mendengkur menaklukkan susunan awan ungu dengan gelombang kejutnya dan menghancurkan sinar merah yang masuk. Semburan energi yang lemah melintasi area kematian, namun tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membahayakan pasukan di atas. Puncak tingkat menengah, Nuh mengevaluasi dalam benaknya saat badai hitam terus berkecamuk. Apakah dia masih terbiasa dengan kekuatannya? Dasar laut memancarkan aura yang hanya dimiliki oleh binatang ajaib tingkat atas, namun serangannya tidak sesuai dengan levelnya. Itu adalah hasil yang bagus, tapi Nuh tidak percaya pada keberuntungan. Dia juga pernah melawan tanaman ajaib tingkat atas di lantai sebelumnya, jadi dia tahu labirin tidak akan pernah menempatkannya melawan sesuatu yang begitu lemah. Hipotesisnya jelas benar. Raungan berhasil menembus badai hitam, dan naluri bertahan hidup semua orang kembali menjerit. Cahaya merah mulai menyebar di antara sisa-sisa serangan mendengkur, dan Noah tidak ragu-ragu membuat temannya meluncurkan lebih banyak bulu. Lebih banyak ledakan terjadi, namun beberapa jilatan api merah berhasil menembus badai. Nuh hanya perlu menggunakan pedang iblis untuk menangkis pilar-pilar yang mendekat ke arahnya, dan rekan-rekannya membantu dengan melancarkan serangan mereka. Penyu juga memainkan perannya dengan mengirimkan diagram yang membutakan ke bawah dan menghancurkan segala sesuatu yang terbang ke arah mereka. Tingkat atas, Noah menyimpulkan dengan muram saat naluri bertahan hidupnya semakin kuat. Sesuatu yang lebih kuat akan segera tiba, namun tren tersebut telah mencapai titik berbahaya. Mendengkur masih memiliki bulu, namun Noah tidak ingin tetap dalam posisi pasif. Kelompoknya mungkin bisa menangkis serangan berikutnya dan bahkan pilar-pilar setelahnya, tapi situasinya pasti akan menjadi tidak berkelanjutan. Ayo menyelam sebelum dia belajar mengendalikan kekuatannya. Nuh meraung. Kamu gila, kura-kura tingkat atas mendesis. Kami bahkan tidak tahu apa yang aku. Pemimpinnya tidak punya waktu untuk menyelesaikan kalimatnya karena Noah meletakkan pedang iblisnya di dahinya dan melepaskan kesadarannya. Serangkaian singularitas muncul di atas bungkusan itu dan mulai melepaskan hujan tebasan tajam yang mampu membunuh binatang ajaib peringkat 9 yang lemah dalam sekejap. Kura-kura bisa mengarahkan serangan mereka ke atas untuk menghentikan hujan tebasan, tapi ada bahaya di bawah mereka juga. Pemimpin itu mengambil keputusan dengan cepat dan mengeluarkan desisan yang membuat keseluruhan kawanannya terjun ke bawah. Nuh dan kelompoknya sudah bergerak menuju dasar laut. June melemparkan tombak raksasa yang berderak untuk membuka jalan, Fury Mountain melahirkan raksasa humanoid untuk bertahan melawan apapun yang terbang ke arah mereka. Dan Gabrielle menciptakan serangkaian kristal ungu untuk menerapkan lapisan perlindungan lain. Tirantua tidak hebat di medan perang itu, tapi dia telah menciptakan pasukan bayangan seperti anjing yang bersinar dengan cahaya biru. Mereka tidak kuat, tapi mereka melesat ke depan dan menghancurkan diri sendiri untuk membantu membuka jalan.
Noah menyiapkan pedang terkutuknya untuk menghadapi apapun yang mencoba melewati pertahanan kelompoknya. Beruntung bagi mereka, dasar laut telah melancarkan serangan lain dengan kekuatan di tingkat atas yang hanya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Raksasa itu hancur, tapi kristal ungunya cukup melemahkan suar merah yang masih ada sehingga tidak perlu lagi serangan lain. Rombongan tersebut segera mendarat di dasar laut, tepat di bawah lubang oval di tengahnya. Namun, penyu tidak memberi mereka waktu untuk berpikir karena pemimpin mereka menyerang Nuh. Nuh menyilangkan pedangnya, dan kura-kura tingkat atas menghantamnya. Tak satu pun dari mereka bergerak selama bentrokan itu, dan teriakan lain keluar dari logam di bawah mereka sementara mereka tetap terkunci dalam pertukaran itu. Kelahiran Pedang Iblis bab 2123 menyelam. Itukah yang kamu lakukan? Kura-kura tingkat atas mendesis marah saat darah keluar dari sisik yang mendorong pedang Nuh. Apakah kamu menyerang kawananku begitu kami memutuskan untuk mempercayaimu? Saat aku bilang untuk menyelam, kamu menyelam, geram Noah. Kamu tidak mengerti apa-apa tentang masalah ini. Tetap diam dan mengikuti perintahku adalah hal yang paling bisa kamu lakukan. Lihat ranselku, pemimpin itu melanjutkan, dan Nuh tidak perlu membuka kesadarannya atau mengalihkan pandangannya untuk memahami maksudnya. Kelompok Nuh memiliki hubungan yang lemah, tetapi jumlah mereka relatif kecil, dan ahli yang kuat di antara mereka dapat mengimbangi yang lain. Ambisi mendengkur dan Noah juga merupakan aset besar yang dapat mencakup area yang cukup luas untuk membuat tim melewati badai gelap dan hujan merah dengan aman. Sebaliknya, kelompok tersebut berada dalam situasi yang jauh berbeda. Ukuran penyu yang besar merupakan kelemahannya, dan mereka bahkan tidak bisa mengekspresikan kecepatan penuhnya di luar air. Apalagi kelompok tersebut memiliki ratusan spesimen lemah, dan banyak di antaranya gagal menghindari hujan merah yang menembus badai hitam. Jumlah penyu berkurang lebih dari setengahnya selama serangan sembrono tersebut, dan pemimpin mereka menyalahkan Nuh atas kerugian tersebut. Kemarahannya mendapatkan alasan terbaik untuk sesaat, tapi itu cukup untuk membuatnya mengabaikan ancaman dan tuduhan terbesar padanya. Apakah kamu ingin tahu berapa banyak bawahanmu yang akan hilang jika kami menyerang setelah serangan berikutnya? Noah bertanya sambil menggeram. Penyu tingkat atas ingin menjawab, tetapi dasar laut melancarkan lebih banyak serangan. Kekuatan api merah telah meningkat secara signifikan. Sekarang sudah setengah jalan menuju tingkat atas. Pemimpinnya tidak tahu harus berkata apa di hadapan kekuatan itu. Kelompok itu dan kelompok Nuh mungkin akan berhasil bertahan jika mereka tetap berada di langit, tetapi melancarkan serangan adalah hal yang mustahil. Selain itu, bahkan penyu tingkat atas pun memahami bahwa kekuatan dasar laut meningkat tajam. Pertarungan tersebut pasti akan memaksa mereka untuk menyerang ke depan pada suatu saat, dan kekuatan baru dari lawan mereka akan menyebabkan kerugian yang jauh lebih besar. Noah, kelompoknya, dan kelompoknya telah menghindari berbagai retakan selama pendaratan, sehingga suar tidak menyentuh mereka. Semua orang baik-baik saja di tengah serangan yang mengancam itu. Pemimpinnya tidak mau mengakui bahwa Nuh benar, tetapi tindakannya mengkhianati pikirannya. Kura-kura tingkat atas berhenti menekan bilahnya dan mulai mundur hingga kepalanya tidak lagi menyentuh ujung tajam itu. Apakah kamu siap untuk mengikuti perintah sekarang? Noah bertanya sambil menggeram dingin. Aku tidak keberatan berurusan denganmu terlebih dahulu jika kamu tidak mau bekerja sama dengan baik. Pernyataan itu arogan dan tidak masuk akal. Pemimpinnya tahu bahwa Nuh tidak bermaksud demikian, dan bukan karena niat baik yang samar-samar dalam pikirannya. Medan perang terlalu berantakan untuk mengadakan pertarungan di antara mereka. Tetap saja, nada suara Nuh tidak menunjukkan keraguan atau kebohongan. Dia tampaknya bersedia melawan binatang ajaib tingkat atas di tengah kekacauan itu, dan dia bersungguh-sungguh. Pemimpinnya mungkin tidak dipaksa untuk mempercayainya karena situasi tragis mereka, tapi dia siap untuk menghilangkan hambatan yang mungkin terjadi sebelum menangani dasar laut. Penyu tingkat atas sedikit mengangguk, dan Noah segera mengalihkan pandangannya untuk mengarahkannya ke dasar laut. Dia bisa merasakan makhluk itu masih mengalami perubahan. Itulah salah satu alasan di balik perjuangan mereka untuk terbiasa dengan kekuasaannya. Namun, itu juga berarti bahwa ia menjadi semakin kuat. Ayo kita gali, Noah meraung sebelum melepaskan keseluruhan kekuatan yang terkumpul di pedangnya. Teman-teman Nuh ikut menyerang dengan menambahkan semua yang mereka miliki pada tebasan yang tersisa dari pedangnya. Parasit itu mengeluarkan cairan dan bijinya yang berwarna ungu tua. Snorre meludahkan materi gelap yang merusak, Night mengirimkan garis-garis hitam dari dalam sosoknya, dan Safu menyebarkan celah yang diciptakan oleh serangan tersebut. Hanya Duanlong yang masih berada di samping Noah. Naga aneh adalah metode pertahanan terbaiknya, dan dia ingin tetap siap menghadapi apapun yang tidak dapat dihentikan oleh aset lainnya. Penyu tingkat atas menggemakan perintah Nuh melalui desisnya, dan kawanannya segera mulai melancarkan serangan ke dasar laut. June, Fury Mountain, Owl Tyrant, dan Gabrielle melakukan hal yang sama. Tetapi serangan mereka mencoba untuk menyatukan celah yang dibuka Nuh dengan metodenya. Dasar laut adalah makhluk tingkat atas, tetapi strukturnya kurang harmonis.
Ia memiliki banyak titik lemah, namun ukurannya membuat retakan dalam yang dibuka oleh musuh-musuhnya relatif tidak ada gunanya. Nuh tidak peduli dengan kurangnya hasil. Dia terus melancarkan serangan bahkan ketika geraman dalam lainnya keluar dari logam. Dia merasakan beberapa area di belakangnya berubah menjadi merah karena banyaknya suar, namun sebagian besar fokusnya tetap pada serangannya karena hujan tidak mencoba untuk menyatu dengannya. June dan yang lainnya dapat berkoordinasi dengan Nuh, dan binatang ajaib peringkat 9 di antara kelompok itu juga mengembangkan pendekatan yang cerdas. Namun, kura-kura yang lebih lemah kesulitan untuk mengimbangi atau menjadi efektif melawan lawannya. Mereka tidak bodoh, tapi gelombang kejut yang dipancarkan oleh api merah menghempaskan mereka dan merusak konsentrasi mereka. Pemimpinnya segera mengungkapkan kekejamannya. Situasinya aneh karena ia terjebak dengan bawahan yang sama selama bertahun-tahun. Penyu-penyu tersebut bahkan hidup dalam damai, jadi mereka telah mengembangkan ikatan yang melampaui sikap tunduk yang sederhana. Namun, naluri bertahan hidup dan harga diri seorang pemimpin tidak pernah meninggalkan binatang ajaib. Kura-kura tingkat atas mengabaikan nyawa bawahannya begitu ia menerima bahwa membantu mereka mungkin membahayakan misinya. Cara ini merupakan pemusnahan yang akan memilih mereka yang layak untuk maju melalui labirin. Nuh bahkan lebih baik daripada pemimpin dalam mengabaikan lingkungannya untuk fokus pada tugasnya. Ia terus menggali dasar laut hingga mencapai celah yang memaksanya mengubah arah. Dia tidak akan mengambil risiko berada di jalur suar merah. Teman-temannya menirunya, tetapi banyak binatang ajaib mati segera setelah dasar laut melancarkan serangan lagi. Suarnya semakin kuat lagi, dan gelombang kejutnya menjadi peristiwa menjengkelkan yang bahkan Noah tidak bisa mengabaikannya. Situasi tersebut hanya membuat Nuh maju dengan kekuatan yang lebih besar. Kekurangannya mencoba memperlambatnya, tapi tidak ada yang bisa menghentikannya ketika dia mengalihkan seluruh ambisinya ke haus darah. Pikirannya terasa hampir meledak, tetapi dasar laut melihat garis-garis hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar melalui strukturnya. Bentuk yang mereka ciptakan bahkan membawa pemahaman mendalam tentang hukum yang berhubungan dengan kehancuran. Energi dasar laut meningkat seiring berjalannya waktu, sehingga pecahan yang jatuh dari tubuhnya menjadi bahan berharga yang dapat membantu pemulihan kelompok tersebut. Noah tidak bisa mengalihkan perhatiannya, tapi Duan Long dan Safu memastikan untuk menggunakan semua yang mereka bisa. Penggalian tersebut akhirnya menghasilkan pembukaan lain, dan naluri pertama Nuh adalah mengubah arah lagi. Namun, lampu merah yang tersembunyi di balik kegelapan itu menarik pandangannya, dan keadaan aneh susunan ruang waktu di area itu akhirnya membuatnya memutuskan untuk menembak ke arah cahaya tersebut. Noah mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga untuk mengingatkan semua orang tentang keputusannya. Pasukan besar itu berubah menjadi sungai yang turun dan menyatu menuju sumber cahaya merah, tapi tidak ada yang menyentuhnya setelah mencapai tujuannya. Nuh merasa terkejut ketika dia tiba di depan bola merah berputar yang tersembunyi di dekat pusat dasar laut. Dia tidak dapat menemukannya selama pemeriksaan sebelumnya, dan alasannya pun jelas. Lantai menciptakannya setelah bagian bawah logam mulai mengambil kehidupan. Ini belum siap, seru Noah dalam benaknya setelah memeriksa bola itu sesaat. Struktur merah itu mencoba membuat lorong, tapi semuanya jauh dari stabil. Bola tersebut bahkan terus melancarkan serangan selama proses tersebut, dan Noah harus menggunakan kemampuan bawaan Duan Long untuk menghindarinya karena posisinya. Persetan, Noah meraung saat dunia gelap meluas dan mencoba menyelesaikan apa yang hilang dari teleportasi. Mengumpulkan. Noah menunggu selama mungkin sebelum melompat ke dalam bola dengan dunia gelapnya. Suar mencoba melarikan diri dari struktur merah, tapi semuanya lenyap saat hukum mencoba memindahkan semua orang. Kelahiran Pedang Iblis bab 2124 ketegangan. Susunan ruang waktu menjadi gila. Teleportasi yang belum selesai bercampur dengan gangguan Nuh membuat hampir mustahil untuk melacak perubahan dalam struktur realitas. Kekosongan, bidang yang lebih tinggi, dan realitas terpisah dari labirin terkutuklah terus menggantikan diri mereka sendiri saat teleportasi terus memberikan efeknya. Dan Nuh adalah satu-satunya kekuatan yang mencoba memahami kekacauan itu. Apalagi usahanya tidak berhenti sampai di situ. Nuh merasa lelah. Pikirannya telah mendekati batasnya selama transformasi di lantai 3, dan dasar laut tidak membantu kondisinya. Situasinya saat ini menempatkan kelompoknya dan dirinya dalam bahaya lain, dan dia hanya bisa mengandalkan kegelapan halusnya untuk keluar dari bahaya. Kegelapan yang sangat halus mengirimkan gelombang potensi saat ambisi memicu aspek kekuatan Nuh yang dibutuhkan selama acara tersebut. Dia membutuhkan pikirannya, pemahaman tentang susunan ruang waktu, dan dunia gelap berada pada puncaknya untuk menyelamatkan kelompoknya dan mencapai lantai berikutnya. Tak perlu dikatakan lagi, pikirannya ingin menyerah. Kelelahan dan kekurangan bukanlah satu-satunya masalah yang harus dihadapi Nuh selama acara tersebut. Nalurinya pun mulai berteriak sekeras mungkin untuk menyorot betapa berbahayanya situasinya. Labirin terkutuklah mengacaukan tatanan realitas. Itu adalah tempat yang mengandalkan versi modifikasi dari susunan ruang waktu untuk tetap ada dan tetap tersembunyi dari pandangan langit dan bumi.
Pengetahuan Noah di bidang itu tidak bisa banyak membantu karena sebagian besar berasal dari studinya di bidang yang lebih tinggi. Tapi dia tetap melakukan yang terbaik untuk menjaga keselamatan semua orang. Ketidakstabilan teleportasi membuat materi yang terpengaruh oleh kekuatannya berada dalam bahaya. Itu memiliki lebih banyak energi daripada yang direncanakan karena Nuh telah memaksa seluruh lantai untuk berevolusi. Tetapi itu tetap tidak dapat membawa semua orang dengan selamat ke alam yang lebih tinggi atau kehampaan. Namun demikian, kehampaan dan alam yang lebih tinggi telah menjadi tujuan yang memungkinkan karena keadaan bola merah yang tidak lengkap. Nuh memahami bagaimana segala sesuatunya seharusnya berjalan selama perjuangannya untuk menjaga dunia gelap tetap utuh. Secara teori, kelompoknya perlu melawan dasar laut sampai teleportasi terbentuk dan membuka jalur yang stabil. Transformasi lantai telah merusak rencana itu. Nuh terpaksa mengirim semua orang ke dalam bola merah sebelum bola itu bisa stabil. Jadi dia harus menggunakan kekuatannya untuk mengkompensasi aspek yang hilang dari teleportasi dan keadaannya yang berantakan. Noah sudah melalui teleportasi beberapa kali. Pikirannya mempunyai kesempatan untuk mempelajari kekuatan yang membawa kelompoknya ke lantai berikutnya, sehingga materi gelapnya dapat menciptakan tiruan yang samar-samar. Namun, dia tidak mengetahui lokasi pasti tujuannya, dan jawabannya tersembunyi dalam kekuatan tidak stabil di sekitarnya. Nuh harus membagi perhatiannya ke berbagai proyek. Dia harus menjaga dunia gelap tetap stabil untuk melindungi kelompoknya dan kelompoknya. Dia harus menangkis perubahan susunan ruang waktu yang coba diterapkan oleh kekuatan labirin pada tekniknya. Dan dia bahkan harus mempelajari energi itu untuk menemukan tujuan yang tersembunyi dalam hukumnya. Tentu saja, hal itu menjadi keterlaluan bagi Nuh. Dia kuat, dan pemahamannya tentang bidang-bidang itu sangat mendalam. Dunia gelapnya juga luar biasa, tapi dia mengurus terlalu banyak proyek sendirian. Jumlah makhluk kuat di bawah perlindungannya hanya membuat segalanya menjadi lebih sulit. Nuh merasa terpaksa mengorbankan banyak kura-kura untuk menghilangkan sebagian tekanan di pikirannya. Dia membuat dunia gelap menyingkirkan sebagian besar spesimen peringkat 7, dan dia berpindah ke makhluk di peringkat ke-8 ketika dia merasakan bahwa kendalinya atas tekniknya terus menurun. Susunan ruang waktu di sekitar Nuh tidak pernah stabil, tetapi pengaruhnya meningkat saat ia mengosongkan dunia gelap. Dia menjadi mampu memindahkan sebagian besar konsentrasinya pada teleportasi setelah tekniknya mulai menangani tepiannya sendiri. Kristal hitam mengambil sebagian dari bebannya setelah ia memahami apa yang harus dilakukan dan mengizinkannya menyelesaikan prosesnya. Area di sekitar dunia gelap perlahan menjadi stabil. Langit biru, awan putih acak, dan padang rumput hijau perlahan muncul saat Nuh memaksa susunan ruang waktu untuk mengikuti perintah tersembunyi labirin terkutuklah. Kendalinya tidak pernah lepas selama proses tersebut, dan dia mendapatkan kembali pengaruhnya hanya ketika dia memastikan bahwa kelompoknya telah lolos dari bahaya. Dunia gelap kembali ke dalam kristal hitam setelah semuanya stabil. June, kura-kura tingkat atas, dan yang lainnya mendapati diri mereka berada di lantai 4, tapi perhatian mereka tidak langsung tertuju pada sekeliling mereka. Kelompok mereka mempunyai masalah lain yang harus ditangani. Kura-kura tingkat atas mengeluarkan desisan memekakkan telinga yang mengungkapkan keseluruhan kemarahannya. Matanya yang haus darah tertuju pada sosok Noah, tapi suara berderak yang keluar dari tubuh June memaksanya untuk menahan keinginannya untuk menyerangnya. Kura-kura lain menggemakan desisan marahnya, tapi mereka menahan diri saat merasakan aura gunung api, Tirantua, dan Gabrielle terbentang di langit. Pertempuran bisa meledak begitu seseorang bergerak, dan tidak ada yang ingin hal itu terjadi sebelum mendengar apa yang dikatakan pemimpinnya masing-masing. Dunia gelap tidak menyembunyikan indera siapapun, jadi kura-kura tingkat atas telah melihat Noah membuang bawahannya untuk meningkatkan pengaruhnya pada teleportasi. Sisi rasionalnya memahami bahwa proses tersebut diperlukan. Tetap saja, keinginannya untuk mengeluh dan kemarahan yang memenuhi nalurinya tidak mempedulikan hal itu. June telah memahami situasi ini dengan segera, dan dia tidak ragu-ragu mempersiapkan diri untuk pertempuran yang akan segera terjadi. Sebagian dari dirinya bahkan berharap kura-kura tingkat atas akan melompat ke arah Nuh. Noah sama sekali tidak menyadari bahwa ketegangan di antara kelompok tersebut telah mencapai titik kritis. Ia telah memperkirakan hal seperti itu akan terjadi, namun kondisinya menghalanginya untuk mengatasi masalah tersebut. Indranya tidak gelap, tapi suara mendengung memenuhinya dan membuatnya tidak bisa fokus pada sekelilingnya. Nuh bahkan gagal memeriksa kondisinya dalam keadaan itu. Dia telah mendorong pikirannya terlalu jauh, jadi dia harus menunggu kegelapan halus untuk menghasilkan lebih banyak potensi dan mengatasi kekurangannya. Beruntung bagi Nuh, satu-satunya keberhasilan dalam menstabilkan teleportasi adalah pencapaian luar biasa yang mempercepat produksi potensi. Labirin terkutuklah adalah struktur menakjubkan yang kemungkinan besar memiliki ahli panggung yang solid di belakangnya. Fakta bahwa Nuh mampu mengubah fungsinya dan memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi menunjukkan kemampuannya dan nilai tambah pada prestasinya. June dan ketiga pembudidaya tidak sendirian dalam keinginan mereka untuk melindungi Nuh.
Malam, mendengkur, Duanlong dan pedang iblis telah meninggalkan sosoknya dan mengambil tempat di sekelilingnya. Pedang terkutuklah juga mengirimkan haus darahnya ke depan, dan semua orang bisa merasakan bahwa sesuatu yang jauh lebih besar siap keluar dari tubuhnya. Tidak ada yang berani mengambil langkah pertama dalam situasi tegang itu. Penyu tingkat atas marah, namun tidak dapat disangkal bahwa Nuh telah menyelamatkan spesimen sebanyak mungkin. Dia juga adalah alasan utama di balik kelangsungan hidupnya, sehingga nalurinya perlahan menjadi tenang. Pemandangan kawanan kecilnya mencoba menambah bahan bakar kemarahannya, namun lingkungan baru membantu menekan perasaan tersebut. Hanya beberapa kura-kura peringkat 8 yang selamat dari pemusnahan. Tetapi Nuh telah memastikan untuk menyelamatkan semua spesimen di peringkat ke-9. Dan mereka juga merasakan sedikit kebahagiaan muncul di dalam diri mereka ketika mereka memeriksa sekelilingnya. Penahanan yang lama akhirnya berakhir. Kawanan itu hampir lupa bahwa dunia ini lebih dari sekadar lautan hijau dan langit ungu, namun kenangan kembali muncul saat kura-kura memeriksa lantai 4. Daerah itu menyerupai bagian dari tanah fana. Langit tidak memiliki bintang, namun warnanya yang biru cerah, dan awannya mengirimkan bayangan ke permukaan. Angin sepoi-sepoi pun bertiup melintasi area tersebut dan membuat rerumputan pendek di padang rumput bergerak dengan anggun. Namun, banyaknya makhluk hidup yang berkeliaran di padang rumput tetap menjadi aspek paling mengejutkan di lantai 4. Sekelompok kura-kura tetap terdiam di depan banyak binatang ajaib di barisan manusia yang berjalan dengan damai di permukaan dan memakan rumputnya. Pesawat yang lebih tinggi membuat pemandangan itu hampir mustahil untuk dialami. Makhluk dalam jajaran manusia tidak termasuk dalam lingkungan superior tersebut. Dan bahkan berbagai organisasi manusia harus mempunyai dimensi terpisah untuk mendidik keturunan mereka yang lebih lemah. Alasan dibalik fitur itu cukup sederhana. Cahaya langit dan tekanan umum yang memenuhi alam yang lebih tinggi karena material berharganya terlalu berat bagi makhluk dalam tingkatan manusia. Binatang ajaib dapat menyelesaikan masalah ini dengan melahirkan spesimen dalam peringkat heroik. Tetapi para pembudidaya harus bergantung pada area yang aman. Namun, sesuatu yang aneh segera terlihat. Paket tersebut telah kehilangan banyak anggota selama teleportasi, tetapi masih berisi banyak spesimen dewa. Hal yang sama berlaku untuk kelompok Nuh. Secara teori, tekanan mereka harus membunuh setiap binatang ajaib di permukaan, tetapi mereka tampak baik-baik saja. Kelahiran pedang iblis bab 2125 penyaring. June lebih menderita karena fenomena aneh itu daripada teman-temannya. Tak satu pun dari kura-kura itu yang pernah melihat tanah fana, dan ketiga kultivator itu sudah terlalu tua. Gabrielle tidak dilahirkan di tingkat yang lebih tinggi, tetapi sudah terlalu lama berlalu sejak dia berada di tingkat manusia. Hanya June yang masih menyimpan ingatan samar-samar mengenai kekuatan binatang ajaib di jajaran manusia. Dan melihat mereka bertahan dari kehadiran beberapa makhluk peringkat 9 membuatnya tidak bisa berkata-kata. Itu tidak mungkin terjadi, itu bertentangan dengan beban keberadaannya. Namun, sebuah penjelasan segera muncul di matanya, dan yang lain tidak butuh waktu lama untuk menemukan jawaban yang sama. June mengikuti perluasan pengaruh kelompoknya dan menyadari sesuatu yang menakjubkan sekaligus menakutkan pada saat yang bersamaan. Aura mereka menyebar seperti biasa, dan mereka jelas mencoba untuk jatuh ke permukaan. Biasanya, bahkan untaian kekuatan paling samar yang dilepaskan dari makhluk peringkat 9 sudah cukup untuk mengubah binatang ajaib di padang rumput menjadi genangan darah. Namun, ada sesuatu yang menghalangi pengaruh besar di langit. Masalahnya tidak akan terlalu mengejutkan jika lantai tersebut memiliki penghalang yang menghalangi aura sepenuhnya. Pencipta atau penciptanya mungkin ahli dalam tahap solid, jadi mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan hal seperti itu. Meski demikian, situasinya jauh berbeda. June memperhatikan bagaimana lantai sepertinya memiliki filter di atas permukaan. Aura kelompoknya berubah menjadi sulur-sulur kecil yang hampir tidak membawa kekuatan apapun segera setelah melewati struktur tak kasat mata itu. Filternya bukanlah penghalang sederhana. Itu bisa mengubah aura di peringkat ke-9. Itu bisa mempengaruhi kekuatan yang datang dari dunia tanpa menunjukkan riak sedikit pun di permukaan halusnya. Sulur-sulur kecil itu berubah menjadi nutrisi bagi padang rumput ketika mencapai permukaan. Sebagian besar kekuatan mereka lenyap sehingga binatang ajaib itu tidak mati lemas karena energi besar yang jatuh ke arah mereka. Realitas terpisah menghilangkan banyak bahan bakar dan memindahkannya dari indera June. Sumber filternya jelas, tapi detail itu kembali mengejutkan June dan yang lainnya. Mereka dapat dengan mudah mengikuti struktur filter halus untuk menemukan apa yang menyebabkannya, yang ternyata adalah sebuah rumah kecil yang ditempatkan di tengah padang rumput. Sulit bagi para penggarap ilahi untuk melewatkan detailnya. Sekilas saja bisa memberi mereka gambaran lengkap tentang area yang luas. Namun, June dan yang lainnya tahu bahwa mereka tidak melihat rumah itu selama pemeriksaan pertama di lantai 4. Mereka baru menyadarinya setelah mereka mengikuti filter ke sumbernya. Filternya tidak hanya cukup kuat untuk mengubah aura peringkat 9 menjadi hujan nyaman yang dapat meningkatkan lingkungan bagi binatang ajaib di peringkat manusia.
Sumbernya juga bisa tetap tersembunyi dari persepsi makhluk kuat hingga mustahil untuk dilewatkan. June mencoba yang terbaik untuk mempelajari bagaimana hal seperti itu mungkin terjadi. Dia bisa memahami dan memeriksa sifat di balik kekuatan di tahap terakhir peringkat ke-9, tapi filternya tidak masuk akal dalam pikirannya. Dan masalahnya bahkan lebih buruk lagi dengan rumahnya. Dia hanya memastikan bahwa struktur kecil itu berisi makhluk yang kuat. June secara naluriah melirik ke arah Noah ketika pemeriksaannya berakhir. Dia adalah satu-satunya di grup yang bisa mengungkap sesuatu, tapi dia masih berada di tengah kekurangannya. Matanya tetap terpejam, dan kerutan di keningnya berkedip-kedip setiap kali pikirannya mencoba untuk rileks. Jelas bahwa dia memerlukan sedikit pemulihan. Kelompok Nuh yang lain segera mencapai kesimpulan bulan Juni. Mereka tidak dapat menemukan apapun tentang filter tersebut kecuali sumbernya dan makhluk kuat yang hidup di dalamnya. Level ahlinya juga terasa mudah ditebak. Hanya seseorang dengan kekuatan dalam tahap padat yang dapat mengambil auranya dan mengubahnya menjadi nutrisi bagi binatang ajaib lemah itu. June, Fairy Mountain, Gabrielle, dan Owl Tyrant telah mendapatkan kembali energinya ketika kura-kura mulai tenang. Perhatian mereka hampir sepenuhnya tertuju pada lantai, dan mereka diam-diam setuju untuk menunggu Noah bangun sebelum melakukan gerakan apapun. Namun, kura-kura tingkat atas tidak menyetujui perjanjian diam-diam itu. Pemimpin itu mendesis ketika menyadari kehadiran makhluk yang bisa menandingi kekuatannya. Makhluk itu menginginkan tantangan untuk segera menyelesaikan kepemilikan lantai tersebut, namun sosok June memenuhi mata reptilnya sebelum ia dapat menyerang lebih dulu. Apa yang sedang Anda coba lakukan? June bertanya saat suara bergerak bercampur dengan suaranya. Minggir, teriak pemimpin itu. Aku akan menjadi orang pertama yang menghadapi kehadiran kuat itu. Kamu akan mendapat kesempatan jika aku mati. Apakah kamu ingin mengacaukan keadaan lantai lagi? Juni bertanya. Bagaimana jika mengalahkan kehadiran itu adalah kunci untuk meninggalkan dunia ini? Kura-kura tingkat atas merespons. Bagaimana jika tantangan itu membuat kita kembali ke masa sebelumnya? Lanjut Juni. Anda tidak memahami apapun tentang masalah ini, dan saya juga bingung. Kita hanya bisa menunggu untuk melihat apakah Nuh dapat mengungkap lebih banyak daripada kita. Apa yang kamu minta aku lakukan? Pemimpin itu mendengus. Kawananku sudah habis, begitu pula kelompokmu. Apakah kamu ingin kami menunggu di sini sementara kondisi kami memburuk? Itu lebih baik daripada mengambil risiko mengulangi kejadian sebelumnya, jawab June. Saya yakin Anda tidak ingin melihat kelompok Anda menderita kerugian besar untuk kedua kalinya. Penyu tingkat atas tidak tahu harus berkata apa. Ia ingin mengeluh bahwa Noah yang harus disalahkan atas kekalahan kelompoknya, tapi itu hanya akan mengembalikan ketegangan, dan tidak akan membantu siapapun. Lagi pula itu bukan kelompokmu dan kelompokku, lanjut June. Kita semua adalah anggota organisasi yang sama sekarang. Pemimpinnya tidak menyukai komentar tersebut, namun membiarkannya berlalu begitu saja. June tidak benar-benar menghina makhluk itu, dan kata-katanya juga mengungkapkan kebenaran. Meski sayang sekali, June tertawa. Aku ingin sekali melakukan 1 atau 2 ronde bersamamu, tapi pertarungan kita mungkin akan mengacaukan segalanya. Permukaan tidak akan bertahan bahkan jika sedikit pun kehadiran kita mencapainya. Penyu tingkat atas hanya setuju dengan pernyataan itu. Padang rumput hanya memiliki material dalam jumlah manusia. Kalau tidak, binatang ajaib tidak akan bisa memakannya. Bongkahan materi lemah ada di salah satu struktur paling kuat dan rumit yang pernah ada di alam yang lebih tinggi, dan tidak ada yang bisa menemukan alasan di balik kejadian aneh itu. Kamu adalah manusia gila, pemimpin itu mencibir sebelum menyuarakan desisan lembut yang membuat bawahannya mundur ke dalam cangkangnya. Dan laki-lakiku menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari makhluk sepertimu, desah June ketika dia melihat kura-kura tingkat atas juga telah mundur ke dalam cangkangnya. Menurutku kita cocok satu sama lain. June akhirnya tersenyum setelah menyuarakan kata-kata itu, dan dia menyilangkan kakinya untuk berkultivasi setelahnya. Tyrant tua, Gabrielle, dan Fairy Mountain mengikuti teladannya dan mulai menunggu bersama semua orang hingga Noah bangun. Tahun-tahun berlalu ketika kelompok itu melayang di antara langit biru. Tidak ada yang bergerak atau mengeluarkan suara. Semua orang berusaha untuk tetap diam agar tidak mempengaruhi lantai 4 dengan kekuatan mereka. Akhirnya, senyuman muncul di wajah June. Dia menghentikan pelatihannya hanya untuk melihat Noah membuka matanya untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Dia mengerang kesal karena pikirannya belum pulih sepenuhnya, tapi dia masih berhasil menggunakan nada penuh kasih ketika dia menanyai June. Apa yang aku lewatkan? Kelahiran Pedang Iblis bab 2126 teh. June memberitahu Nuh tentang apa yang dia temukan, dan dia melakukan pemeriksaan lagi di lantai 4 sesudahnya. Sayangnya, dia tidak bisa mengungkap banyak hal. Dia menemukan hubungan yang samar-samar antara filter dan tepi area tersebut, tapi hanya itu saja. Rumah itu juga berhasil mengelabui Noah, dan dia tetap terpana di depan fitur itu. Indra superiornya adalah sesuatu yang bahkan membuat iri para hibrid terbaik,
tapi dia masih gagal melihat tempat tinggal kecil itu selama pemeriksaan pertamanya. Jelas sekali bahwa rumah itu merupakan titik sentral di seluruh lantai. Kehadiran kuat di dalamnya mungkin ada di dalamnya dengan kuncinya, tapi Noah ragu-ragu. Dia tidak tahu bagaimana mendekati tempat tinggalnya yang merusak tanpa padang rumput. Kita tidak bisa tinggal di sini saja, pikir Noah setelah kehabisan pilihan. Aku akan turun, ungkap Noah, mengganggu kesunyian yang memenuhi rombongan. Kura-kura tingkat atas tiba-tiba keluar dari cangkangnya, dan bawahannya menirunya. Pemimpinnya ingin mengatakan sesuatu, tapi Nuh mendahuluinya. Aku mungkin tidak akan berkelahi. Aku ingin berbicara dengan makhluk itu. Bagaimana jika kamu tidak dapat berbicara dengannya? Gunung api bertanya. Hanya ada sedikit hal yang tidak dapat memahami aumanku, Noah berjanji. Dan kami akan menghancurkan segalanya jika mulai menimbulkan kekacauan, tambah June dengan seringai lebar muncul di wajahnya. Aku terkejut kamu berhasil menahan diri, canda Noah. Kamu bahkan menghentikan pertengkaran. Apakah kamu yakin tidak kehilangan sesuatu selama transmisi? Kamu bisa memeriksanya apakah kamu khawatir, goda June. Urit reptil Nuh menajam saat dia terus menatap June, dan dia juga tersenyum penuh pengertian. Keduanya saling menatap selama beberapa detik, tapi Fury Mountain berdeham sebelum mereka bisa melakukan apapun. Membosankan, keluh June sambil mengalihkan perhatian. Noah terkekeh dan berbalik untuk mulai turun, dan bawahannya mengambil kesempatan itu untuk bertukar bisikan. Tyrant tua bahkan terdengar sangat kesal dengan perilaku Fury Mountain. Mengapa kamu menyela mereka? Tiran tua memarahi. Mungkin dia ingin memberiku kesempatan, canda Gabrielle. Saya baru saja menyelamatkan seluruh lantai, Fury Mountain dengan bangga mengumumkan. Dari apa? Tanya tiran tua. Bos berhak mendapatkan kesenangan setelah apa yang telah dia lakukan. Percayalah padaku, Fury Mountain mencoba menjelaskan. Saya belum pernah melihat yang seperti itu. Saya yakin teman penyu kita di sini akan melarikan diri juga. Aku bisa mendengarmu, ejek June. Jangan terdengar cemburu. Bolehkah aku terdengar cemburu? Gabrielle bertanya sambil tersenyum manis. Juga, makhluk hebat seperti Defying Demon berhak mendapatkan lebih dari satu. Gabrielle menyelesaikan dialognya, tetapi suara berderak yang memekakkan telinga memenuhi langit dan membuat bagian terakhirnya mustahil untuk didengar. June tidak bergerak, tapi auranya sendiri mulai menggelapkan awan putih di lantai. Juni, Noah mengomel dari posisinya di dekat filter, dan suara berderak pun langsung mereda. Apakah kamu memiliki keinginan mati? Fury Mountain bertanya ketika dia menghilangkan rasa takut yang disebabkan oleh ledakan singkat bulan Juni. Kamu harus berhenti berpura-pura bahwa kamu masih orang luar, kata Gabrielle sambil memasang ekspresi tegas. Lagi pula, dia pasti sudah membunuhku jika dia mengira aku serius. Kamu harus berhenti menahan diri, terutama di depan bos, tambah Tyrant tua sambil melirik ke arah Fury Mountain. Menolak menerima keadaan barumu hanya akan merugikan pertumbuhanmu. Bahkan kura-kura pun menerimanya, jelas Gabrielle. Ia mungkin berpura-pura menjadi pemarah dan sebagainya, tapi saya yakin sebagian pikirannya telah diserahkan kepada Defying Demon. Ketiga kultivator itu tidak berusaha merahasiakan pembicaraan mereka, dan mereka juga tidak akan bisa melakukan itu. Lantainya terlalu kecil, dan aura semua orang bercampur di langit untuk menciptakan selaput samar yang memungkinkan komunikasi instan. Sebuah penghalang mungkin mengganggu hubungan itu, tapi Noah, June, dan kura-kura tingkat atas dapat menembusnya dengan mudah. Nuh mendengar semua yang dikatakan ketiga penggarap itu, tetapi dia tidak menganggap kata-kata itu terlalu penting. Wajar jika pakar peringkat 9 membenci gagasan untuk tunduk pada orang asing, tidak peduli seberapa kuat mereka. Jika tidak, mereka tidak akan mencapai level itu. Nuh segera tiba tepat di atas filter, tetapi jaraknya dari struktur tersebut tidak mengubah jumlah energi yang mencapai permukaan. Efisiensinya luar biasa, dan bahkan membuatnya ingin menguji batas kemampuannya. Meski begitu, Noah menahan diri untuk tidak melakukan tindakan sembrono. Pikirannya belum pulih sepenuhnya, dan kondisi penyu masih jauh dari ideal. Dia ingin menghindari masalah meskipun dia bisa memperbaikinya nanti karena itu akan memperpanjang masa tinggal mereka di lantai 4. Bagaimana aku bisa sampai ke rumah tanpa merusak segalanya? Noah bertanya-tanya sambil terbang hingga dia berada tepat di atas pemukiman kecil itu. Keberadaan di dalam rumah bisa jadi merupakan makhluk lain yang terperangkap, dan binatang ajaib di antara manusia mungkin merupakan konsekuensi dari kekuatannya. Namun, hal itu terasa tidak mungkin karena seluruh lantai sepertinya ingin menggambarkan pemandangan yang hanya bisa dimiliki oleh tanah fana. Pada akhirnya, Noah merasa terpaksa melakukan beberapa tes yang berisiko. Dia menciptakan versi kecil dari dunia gelap dan mengaktifkan bengkel untuk membuat mereka membagi materi gelapnya berkali-kali. Ada batasan seberapa lemah energinya yang lebih tinggi, tapi dia mengandalkan potensinya untuk melewatinya. Kegelapan yang halus tidak menyukai proyek itu. Tujuannya adalah untuk memberdayakan. Nuh dapat menemukan celah dengan memperbaiki bengkelnya.
Namun potensi tersebut berhenti memberikan tenaga setelah mereka berhasil membagi energi yang lebih tinggi melewati batasnya untuk sementara waktu. Peringkat ketujuh adalah peringkat terendah yang bisa dicapai Nuh, yang masih jauh dari ideal. Sebagian kecil dari padang rumput dapat bertahan jika dia dapat menahan pengaruh yang dilepaskan oleh energi yang melemah tersebut, namun sebagian besar lingkungan masih akan hancur karena beratnya. Ini tidak akan berhasil, desah Noah sebelum menyebarkan ciptaannya dan mengubah pendekatan. Materi gelapnya meninggalkan sosoknya dan terbang ke bawah untuk menciptakan lapisan tipis yang mulai melayang tepat di atas filter. Dengan hati-hati mendorongnya hingga menyentuh struktur yang luar biasa, dan energinya yang lebih tinggi mulai meniru fungsinya. Filter tersebut mengubah sebagian materi gelap menjadi sulur-sulur kecil yang mencapai permukaan, tetapi sebagian besar lapisan hitam tetap berada di tempatnya untuk mempelajari strukturnya. Sedikit demi sedikit, energi Nuh yang lebih tinggi menyatu dengan selimut halus yang menutupi keseluruhan padang rumput. Nuh akan segera dapat mengendalikan struktur aneh itu, tetapi sesuatu tiba-tiba mulai bergerak. Sebuah lubang terbuka pada filter, dan tepi rongga itu membentang ke bawah hingga mendarat di padang rumput. Rumah itu segera tetap berada di luar lapisan itu, sehingga Nuh dapat mencapainya tanpa harus melakukan pendekatan yang menantang. Apakah itu mengundangku? Nuh bertanya-tanya. Bagaimana kalau aku tidak pernah mengancam akan mengambil kendali atas filter itu? Jawaban atas pertanyaan Nuh mungkin ada di dalam rumah, dan dia tidak ragu untuk mendekatinya. Pintu masuk kecil terbuka dengan sendirinya ketika Noah mendarat di depannya, memperlihatkan ruangan yang hampir kosong. Nuh melangkah maju, dan matanya langsung tertuju pada sosok yang duduk di meja pendek yang diletakkan di atas sajadah. Orang tua di sana sedang bermain dengan satu set teh, dan Noah memperhatikan bahwa cangkir yang berasap sudah ada di sisi berlawanannya. Apakah kamu menungguku? Noah bertanya sambil berjalan menuju meja. Rumah itu tetap utuh karena di dalamnya terdapat material tingkat dewa. Detail itu tidak mungkin dirasakan dari luar, yang membuat Nuh penasaran dengan prasasti yang diperlukan untuk mencegah kain berharga itu membuat binatang ajaib di padang rumput menjadi gila. Hanya setelah kamu memutuskan untuk menghormati lantai, jawab lelaki tua itu dengan tenang, dan tawa samar bahkan mengikuti kata-kata itu. Apa yang akan terjadi jika aku menghancurkan semuanya? Nuh bertanya. Saya akan menghilang hanya untuk kembali setelah bertahun-tahun, lelaki tua itu menjelaskan dan menjawab salah satu pertanyaan Nuh. Dia adalah bagian dari lantai, jadi salah satu langkah yang harus dibersihkan untuk menemukan kuncinya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2127 Mata. Noah duduk, tetapi indranya mengamati ruangan dan area di lantai 4 selama proses tersebut. Semuanya sangat aneh. Rumah itu memiliki dua lapisan yang dipisahkan oleh beragam prasasti yang berfungsi sebagai perekat. Bagian dalamnya menampilkan bahan-bahan dalam tingkatan dewa, sedangkan bagian luarnya menampilkan bahan-bahan dalam tingkatan manusia. Susunan prasasti di antara bahan-bahan pada tingkat yang berbeda mencegahnya saling mempengaruhi. Itu bahkan memblokir tekanan dan bau kain di tingkat dewa untuk menghindari kekacauan di antara binatang ajaib ketika rumah berada di bawah filter. Rumah itu sekarang berada di luar filter, terkena aura berat dari teman-teman Nuh, tetapi sebuah penghalang telah muncul di permukaan luarnya untuk menghentikan tekanan itu. Bangunan itu mungkin ada di kedua sisi struktur luar biasa itu, dan Nuh baru mulai menghargai kualitasnya. Perangkat teh, tikar, dan bahkan meja adalah benda suci yang mampu menahan tekanannya. Namun, cairan sebenarnya di dalam cangkir dan teko tehnya yang berasap adalah material yang ada di peringkat manusia. Terlebih lagi, deretan prasasti aneh yang dilihat Nuh di dinding rumah tidak ada di sana. Bagaimana bisa benda itu tetap utuh di samping benda suci? Noah bertanya-tanya sambil mengambil cangkir dan melihat cairan kecoklatan itu. Aroma yang sampai ke lubang hidungnya menyenangkan. Noah bisa merasakan nalurinya menyuruhnya minum teh, tapi itu hanya membuatnya semakin curiga dengan keseluruhan situasinya. Bagaimana cairan dalam tubuh manusia bisa menggelitik nalurinya? Bagaimana ia bisa bertahan di hadapannya? Noah adalah makhluk yang memancarkan kehancuran hanya dengan satu-satunya keberadaannya. Tapi teh sepertinya kebal terhadap pengaruhnya. Bahkan tidak bergetar saat auranya terus keluar dari sosoknya. Bagaimana cara melewati lantai ini? Noah bertanya setelah meletakkan cangkirnya. Kamu sebaiknya minum tehnya sekarang karena sudah panas, saran lelaki tua itu. Nuh tidak berniat mengikuti perintah itu. Labirin terkutuklah itu terlalu aneh, dan itu sudah terbukti mampu menumbangkan ekspektasinya dan pengetahuan yang terkumpul selama bertahun-tahun di alam yang lebih tinggi. Tanaman ajaib di lantai 2 dapat menginfeksi kultivator peringkat 9 bahkan jika kekuatan mereka tidak dapat menyentuh alam tinggi tersebut. Energi infektif berasal dari makhluk tingkat atas, yang memberi arti pada keseluruhan kejadian, tapi Noah tidak tahu apakah labirin memiliki sesuatu yang serupa di sana. Noah jelas telah memeriksa dimensi yang tersembunyi di bawah lantai 4. Tidak ada apapun di sana. Dia hanya melihat langit biru yang sama dan awan yang lebih sedikit, yang secara umum akan menghilangkan keberadaan ancaman tersembunyi.
Namun, dia tidak cukup mempercayai labirin untuk percaya bahwa labirin memiliki peraturan yang tetap. Saya di sini bukan untuk minum teh, jawab Noah sambil mencoba memeriksa lelaki tua itu lagi. Sosok misterius di dalam rumah telah menjadi sasaran pertama pemeriksaan Nuh, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Lelaki tua itu memiliki wajah lembut yang dipenuhi kerutan, kepala hampir botak dengan sedikit helai rambut putih, dan janggut abu-abu yang tidak terawat. Warna matanya tidak mungkin ditebak karena dia selalu menutup matanya setengah, dan jubah hijaunya serasi dengan warna padang rumput. Penampilan lelaki tua itu jelas, namun kehadirannya terasa halus. Nuh tidak akan mengalami masalah dalam memeriksa makhluk di dimensi atau alam berbeda pada levelnya saat ini, tapi angka itu aneh. Dia nyaris tidak ada, sehingga mustahil baginya untuk melihat keadaan sebenarnya. "Mengapa kamu di sini?" orang tua itu bertanya. Labirin terkutuklah menarik makhluk karena berbagai alasan, dan kamu pasti menarik. Menarik bagaimana? Noah bertanya tanpa memberikan jawaban apapun. "Mengapa kamu datang ke sini mencari sekutu?" Lelaki tua itu melanjutkan ketika senyuman lembut muncul di wajahnya. Pupil reptil Nuh menajam, tapi dia tetap tenang. Dia sudah mengerti bahwa lelaki tua itu adalah kekuatan yang dimiliki labirin. Rasanya normal baginya untuk mengetahui banyak tentang situasinya. "Bagaimana caraku menjemputmu?" Noah akhirnya bertanya ketika senyuman dingin muncul di wajahnya. "Aku, kenapa kamu malah menginginkanku?" Orang tua itu tertawa. "Aku suka teh," canda Noah. "Saya membutuhkan seseorang yang dapat berhasil di organisasi saya." "Itu bohong," lelaki tua itu terus tertawa. "Kamu juga tidak jujur," kata Noah. Keheningan terjadi di antara keduanya. Teh di cangkir Noah akhirnya menjadi dingin dan berhenti mengeluarkan aromanya yang menggoda. Lelaki tua itu menghela nafas melihat pemandangan itu, tapi dia segera mengambil cangkir lagi dari lokasi syuting dan menuangkan minuman hangat. "Kamu sebaiknya minum teh saat sedang panas," saran lelaki tua itu. "Aku tidak bisa naik ke lantai berikutnya dengan menghancurkan semuanya, kan?" Nuh bertanya-tanya. "Aku khawatir itu hanya akan memperlambatmu," lelaki tua itu menjelaskan. "Kamu mungkin harus menghindarinya." "Mengapa?" Nuh bertanya. "Beberapa temanmu tidak terlalu senang dengan penantian ini," lelaki tua itu mengungkapkan. "Saya selalu bisa membunuh mereka semua jika mereka menimbulkan masalah," kata Noah. "Saya yakin Anda bisa," jawab lelaki tua itu, "tetapi itu akan bertentangan dengan tujuan Anda." "Kamu bilang aku sedang mencari sekutu," koreksi Noah. "Saya tidak pernah memastikan hal itu. Tetapi itulah alasan dibalik perjalananmu ke labirin," kata lelaki tua itu. "Dunia tahu bahwa langit dan bumi menjadi terlalu kuat. Lawan mereka membutuhkan kesempatan untuk berkembang guna memulihkan keseimbangan. Apa yang kamu ketahui tentang langit dan bumi?" Nuh bertanya. "Itu pertanyaan yang salah, monster muda," jawab lelaki tua itu. "Aku sudah lama tidak dipanggil muda," Noah terkekeh. "Tetapi di mata saya, kamu masih muda," kata lelaki tua itu. "Tunjukkan padaku matamu," Noah meminta. "Tidak, mereka harus tetap seperti ini," lelaki tua itu menjelaskan. "Mereka kehilangan diri mereka dalam kenyataan ketika mereka terbuka, dan mereka menciptakan terlalu banyak mimpi ketika mereka tertutup. Seperti ini, saya bisa menjelajahi dunia di antara keduanya. Tapi kamu tidak akan pernah kemana-mana," tambah Noah sambil mengangkat tangannya. Noah ingin memaksa mata lelaki tua itu terbuka, tapi dia langsung menghentikan gerakannya. Menghancurkan seluruh lantai bukanlah solusi, jadi menggunakan kekuatan kasarnya juga tidak akan membantu. "Kamu bukan monster yang tidak punya otak," komentar lelaki tua itu. "Apa yang terjadi jika kamu membuka matamu?" Nuh bertanya. "Jalan menuju lantai berikutnya menjadi nyata," ungkap lelaki tua itu. "Bagaimana cara membukanya?" Nuh bertanya. "Kamu tidak bisa membukanya," lelaki tua itu menjelaskan. "Hanya aku yang bisa." "Buka matamu," perintah Noah melalui geraman yang menggunakan nada harga dirinya. "Tidak," lelaki tua itu menolak. "Semuanya bisa ada selama aku tetap berada di antara kenyataan dan mimpi. Aku bisa menyajikan teh di peringkat manusia di dalam cangkir di peringkat dewa, dan aku bisa hidup di antara binatang ajaib peringkat 1 seolah-olah mereka adalah makhluk dewa. Saya tidak melihat manfaat apapun dari hal itu," komentar Noah. "Karena matamu tertuju pada kenyataan," kata lelaki tua itu. "Kamu tidak melihat mimpi, dan kamu bahkan tidak dapat memahami alam antara kedua negara." "Bagaimana cara membuka matamu?" Nuh mengulangi. "Kamu tidak bisa membukanya," jawab lelaki tua itu. "Bagaimana caranya agar aku membuka matamu?" Nuh bertanya. "Kau harus membuatku ingin meninggalkan mimpiku dan hanya melihat kenyataan," lelaki tua itu menjelaskan. Kelahiran Pedang Iblis bab 2128 mimpi. Segalanya tidak masuk akal, tetapi Nuh tetap mencoba yang terbaik untuk mempelajari situasinya. Dia samar-samar memahami apa yang sedang terjadi, namun banyak keraguan masih memenuhi pikirannya, dan beberapa di antaranya terlalu penting untuk diabaikan. "Siapa namamu?" Nuh bertanya. "Kenapa aku harus punya nama?"
Jawab orang tua itu, karena kamu bukanlah ciptaan labirin terkutuplah, kata Noah. Dan aku akan jadi apa? Orang tua itu bertanya. Aku tidak tahu, Noah mengakui. Labirin cukup kuat untuk menampung makhluk-makhluk kuat, namun lingkungannya terlalu beragam untuk bisa dihasilkan oleh seorang ahli tunggal. Keberadaan banyak pencipta dapat menjelaskan fitur ini, tetapi mengapa berbagai penggarap peringkat 9 bahkan memutuskan untuk membangun sesuatu seperti ini? Jadi, orang tua itu bertanya. Jadi, kamu mungkin adalah eksistensi nyata, jelas Noah. Saya tidak tahu apakah Anda adalah salah satu pencipta, bayangan dari ahli yang kuat itu, atau seorang kultivator yang mereka jebak di sini. Tetap saja, menurut saya Anda adalah makhluk hidup yang nyata, tetapi dunia Anda menghalangi saya untuk mempelajari Anda. Saya tidak mengerti maksud Anda, kata lelaki tua itu. Aku tidak mendengar namamu, ulang Noah. Bagaimana jika aku melupakannya? Orang tua itu bertanya. Ingatlah kalau begitu, perintah Noah. Tidak mungkin seperti itu, lelaki tua itu menjelaskan. Mimpi mengingatnya, lanjut Noah. Sebuah kedipan menembus mata lelaki tua itu yang setengah tertutup. Mereka tidak membuka atau menutup, tetapi sesuatu pasti terjadi, dan Nuh tidak melewatkannya. Kamu menarik, lelaki tua itu mengumumkan. Aku memang mengingatnya. Siapa namamu? Nuh bertanya. Apa milikmu? Orang tua itu menjawab. Noah Balvan, seru Noah tanpa menunjukkan keraguan sedikitpun. Seorang teman baik memberiku gelar penentang iblis, jadi kamu bisa menggunakannya juga. Tetap saja, aku juga akan menerima bos, pemimpin, dan ketua. Orang tua itu tertawa, tapi dia mengabaikan bagian terakhir dari pernyataan Noah. Meski begitu, dia tidak lupa membalas pertanyaan sebelumnya. Saya Dream Lord Pelio, senang bertemu dengan Anda. Kesenangan itu milikku, Pelio, seru Noah. Sekarang, buka matamu. Tidak seperti itu, jawab Pelio. Bagaimana cara kerjanya? Nuh bertanya. Saya perlu memutuskan untuk hanya menonton kenyataan untuk membukanya, jelas Pelio. Aku tidak ingin kamu berhenti bermimpi, ungkap Noah. Mengapa demikian? Pelio bertanya. Mimpi adalah bagian dari duniamu kan? Nuh menyatakan. Saya membutuhkan sekutu yang berharga, bukan pion yang terluka. Kenapa kamu begitu yakin aku bisa membantumu? Pelio tertawa. Tidak, Noah mengakui. Aku akan memintamu membuatkan teh untuk seluruh organisasiku jika ini tidak berhasil. Itu menyanjung, seru Pelio. Itu jauh dari kata menyanjung, Noah terkekeh, kecuali pada bagian ketika kamu tetap menjadi anggota organisasiku. Kamu sombong, kata Pelio. Antara lain, canda Noah. Kamu masih belum berubah pikiran tentang mataku, Pelio mengingatkan. Saya tidak ingin melakukan itu, kata Noah. Pasti ada alasan di balik keadaanmu saat ini. Aku ingin mendengarnya terlebih dahulu. Bagaimana jika aku tidak mengingatnya? Pelio bertanya. Mimpilah tentang alasannya, perintah Noah. Mata Pelio yang setengah tertutup berkedip lagi, tapi senyuman lembutnya menjadi gelap setelahnya. Wajahnya menjauh dari meja dan Noah untuk pertama kalinya sejak awal percakapan mereka. Dia mengarahkan pandangannya ke langit-langit, tetapi Noah tahu bahwa dia sebenarnya tidak mencoba untuk melihat. Kamu tidak bisa melihat pencipta dengan mata seperti itu, komentar Noah. Bagaimana kamu tahu bahwa aku sedang mencari pembuatnya? Pelio bertanya. Kamu sudah mulai membocorkan niat membunuh, kata Noah. Tidak. Aku tidak melakukannya, Pelio mengoreksi. Tehku menjadi panas kembali, jelas Noah. Saya kira impian Anda tidak dapat menekan kekuatan Anda, tidak sepenuhnya. Senyuman lembut Pelio kembali ketika dia melihat cangkir Noah yang berasap. Ia tampak geli melihat auranya masih bisa mempengaruhi dunia material. Anda tidak akan memaksa saya membuka mata dengan mengintip sejarah saya, kata Pelio. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Nuh bertanya. Aku tidak melakukannya, ungkap Pelio. Pencipta menempatkanku di sini. Jadi, ada lebih dari satu, komentar Noah. Sudah jelas bukan? Pelio menyatakan. Kalau tidak, aku pasti sudah memimpikannya jalan keluar dari sini. Aku tidak akan membiarkanmu membunuh mereka, kata Noah. Aku mungkin akan membuka mata untuk mendapatkan kesempatan membunuh mereka, goda Pelio. Kenapa aku harus peduli? Nuh terkekeh. Aku juga membutuhkannya. Kamu sendiri tidak cukup melawan langit dan bumi. Apakah kamu hanya peduli pada langit dan bumi? Pelio bertanya. Mereka memaksa saya untuk memprioritaskan mereka, jelas Noah. Awalnya saya tidak terlalu peduli, tapi pertempuran terakhir akan datang, dan saya membutuhkan sekutu untuk melawannya. Beberapa orang mungkin melihat pencarian sekutu Anda sebagai ekspresi kelemahan, ejek Pelio. Mungkin, Noah mengakui. Namun, tak satu pun dari kalian yang berani berdiri di hadapanku jika aku memiliki kesempatan untuk berkultivasi begitu lama. Satu-satunya fakta bahwa aku dapat memainkan peran dalam pertempuran terakhir adalah ekspresi kekuatanku. Kamu sombong, kata Pelio. Saya juga tipe makhluk terkuat di seluruh dunia, tambah Noah. Sombong mungkin tidak cukup untuk menggambarkan dirimu, Pelio tertawa. Itu bukan kesombongan, koreksi Noah. Sebenarnya tidak ada kesombongan.
Kalau begitu, mengapa kamu tidak bisa mengalahkan langit dan bumi sendirian? Pelio bertanya-tanya, saya tidak punya cukup waktu untuk mencapai level mereka, jelas Noah. Jadi, apakah kamu mengumpulkan sekutu untuk mengulur waktu? Pelio bertanya, sesuatu seperti itu, Noah mengakui. Langit dan bumi itu kuat, dan asetnya melebihi pengetahuanku. Aku akan melampauinya, tapi aku tidak bisa menang sendirian. Anda mungkin pemimpin yang baik, komentar Pelio. Mengapa penciptanya menempatkanmu di sini? Nuh bertanya. Kami dulunya musuh, ungkap Pelio. Saya pikir kita saling membunuh garis keturunan berkali-kali, sehingga dendam kita tidak hilang di hadapan langit dan bumi. Nah, kalian adalah sekutu sekarang, seru Noah. Bagaimana kamu bisa memutuskan hal itu? Pelio bertanya. Karena kalian semua sekarang tergabung dalam organisasi yang sama, kata Noah, organisasi saya. Anda tidak bisa memaksa saya untuk membuka mata, komentar Pelio. Anda tidak akan bisa membuat para pencipta bergabung dengan Anda. Kamu tidak akan tahu kecuali kamu membuka jalan ke lantai berikutnya, goda Noah. Maukah kamu pergi jika aku membukanya? Pelio bertanya. Ya, tapi hanya jika kamu ikut denganku, kata Noah. Saya tidak ingin pergi, kata Pelio. Aku tidak peduli, Noah terkekeh. Aku membutuhkan kekuatanmu, jadi kamu akan datang. Hal yang sama berlaku untuk para pencipta. Pertarungan terakhir ada di depan kita, jadi semua orang harus berperan. Kamu tidak bisa memaksa orang lain untuk memperjuangkanmu, desah Pelio. Aku bisa memaksamu, jawab Noah. Saya akan memaksa penciptanya. Bagaimana kamu memaksaku bertarung? Pelio bertanya. Kamu kehilangan mimpimu, jadi aku akan memberikan mimpiku, jelas Noah sambil menekan dua jari di dahinya dan mengeluarkan segumpal gelombang mental hitam. Bagaimana kamu tahu kalau aku kehilangan mimpiku? Pelio bertanya. Karena kalau tidak, kamu akan keluar dari sini, kata Noah. Sudah kubilang aku tidak bisa keluar meski dengan mimpiku, Pelio mengingatkan. Itu adalah mimpi yang salah, komentar Noah. Bagaimana kamu tahu itu? Pelio bertanya. Ambillah mimpiku, mimpi Tuan Pelio, perintah Noah. Pelio ragu-ragu, tapi kekuatan aneh menariknya ke arah gumpalan hitam halus itu. Energi mental Nuh memancarkan sesuatu yang telah lama ia tinggalkan dan lupakan. Itu membawa keinginan primordial untuk berkembang yang tidak mendengarkan alasan atau rasa sakit. Pelio akhirnya meraih gumpalan energi mental, dan matanya terpejam sepenuhnya saat mimpi sederhana memenuhi penglihatannya. Dia melihat sebilah pedang hitam kecil melesat ke langit dan membuat lubang di kain putihnya. Kelahiran pedang iblis bab 2129 niat. Itu keterlaluan, seru Pelio saat dia tenggelam dalam mimpi Noah. Pemandangan sederhana pedang yang menembus langit telah lama menemani Nuh. Itu adalah dasar di balik metode elemental forging dan salah satu ekspresi terkuat dari ambisinya. Bisa saja Noah mengutak-atik adegan yang diberikan kepada Pelio. Dia bisa saja menambahkan pandangannya yang matang tentang dunia, pengalamannya, dan berbagai perbaikan yang telah dia lakukan terhadap keberadaannya untuk menambah kekuatan pada mimpinya. Namun, Nuh tidak mengubah apapun dalam penglihatan itu. Mimpi seharusnya tidak masuk akal. Mereka tidak membutuhkan keterikatan apapun pada kenyataan, sehingga Pelio dapat merasakan bentuk sederhana yang diambil dari ambisi Nuh ketika ia hanyalah seorang manusia kultivator. Mimpi itu tidak masuk akal, tapi sebenarnya tidak perlu. Nuh bermimpi menembus langit padahal dia tidak tahu apa-apa tentang struktur dunia sebenarnya. Dia bahkan tidak menyadari keberadaan alam yang lebih tinggi. Namun, dia ingin membuat lubang di tempat yang dia anggap tidak lebih dari penjara, dan Pelio mengalami keinginan yang tampaknya tak terbatas itu. Kamu hanyalah manusia biasa, komentar Pelio. Itulah inti dari mimpi, bukan? Nuh tertawa. Tapi ini bukan mimpi, seru Pelio sambil tetap memejamkan mata. Ini adalah kutukan yang diterapkan pada seseorang yang tidak memiliki kekuatan. Saya memiliki kekuatan sekarang, jawab Noah. Bagaimana kamu bisa bertahan? Pelio bertanya. Bagaimana caranya agar kamu tidak tertimpa beban ambisimu? Nuh mengangkat bahunya. Dia tidak ada di sana untuk berbicara tentang hidupnya. Dia telah melalui begitu banyak hal, tetapi dia bertahan melalui tekad dan kekejaman. Menjelaskan hal itu akan memakan waktu terlalu lama, dan Noah lebih suka Pelio mengambil kesimpulan sendiri. Bagaimanapun, Nuh telah memberikan mimpinya kepada Pelio untuk memicu reaksi dalam diri sang ahli. Noah tidak terlalu peduli dengan kondisi matanya selama teman barunya tetap berguna. Dia tidak ada di sana untuk membantu siapapun. Dia hanya menginginkan sekutu. Pelio memainkan mimpi itu berkali-kali. Dia tidak bisa menjelaskan bagaimana seseorang di jajaran manusia bisa melahirkan perasaan yang begitu kuat. Rasanya mustahil, tapi Noah ada tepat di depannya. Noah melihat mata Pelio bergerak ke kiri dan ke kanan di bawah kelopak matanya yang tertutup. Dia merasakan keinginan sang ahli untuk membukanya, tapi dia tidak mengatakan apapun. Pelio harus membuat keputusan itu sendiri. Apakah aku benar-benar harus menahan diri terhadap pencipta labirin? Pelio akhirnya bertanya ketika senyum lembutnya menggantikan ekspresi terkejutnya. Setidaknya sampai aku menghancurkan langit, seru Noah.
Lagi pula, aku punya firasat samar-samar bahwa kamu bukanlah ahli yang sama dengan yang mereka penjarakan di sini. Aku memang sudah berubah, desah Pelio. Saya seharusnya menganggap diri saya beruntung masih hidup. Pelio menghela nafas lagi sebelum mengarahkan wajahnya ke arah Noah. Kelopak matanya bergetar, dan perlahan dia mulai mengangkatnya. Noah segera bisa melihat mata Pelio, dan perubahan warna iris matanya segera menarik perhatiannya. Mata Pelio tidak memiliki warna tetap. Iris matanya bahkan tidak berbentuk lingkaran juga. Mereka berbentuk massa tidak rata yang menimbulkan semburan kecil di sklera. Mereka menyerupai tentakel kecil yang berubah warna setiap detik. Bagaimana kenyataannya, canda Nuh? Membatasi seperti biasa, jawab Pelio sambil mengarahkan pandangannya ke seberang ruangan, tapi juga benar. Kalau begitu, apa yang ingin kamu wujudkan? Nuh bertanya. Ambisimu masih terlintas di kepalaku, Pelio mengakui. Saya rasa saya ingin menghancurkan langit. Itu bagus, kata Noah, tapi itu mimpiku. Menurutku ini saatnya memulihkan mimpimu. Mimpiku terletak di luar labirin terkutuklah, jelas Pelio. Ayo keluar, perintah Noah. Ya, bos, seru Pelio, dan rumah itu langsung lenyap. June dan yang lainnya tidak melewatkan perubahan itu. Noah dan Pelio muncul di tempat terbuka, namun lingkungan terus berubah. Langit dan padang rumput mulai mengalir ke arah mata Pelio, hanya menyisakan area hitam di lantai 4. Binatang ajaib, awan, filter, dan bahkan dimensi yang tersembunyi di bawah lantai lenyap. Kelompok itu mendapati diri mereka berada di tengah kegelapan total. Dan hanya sisi realitas terpisah yang tetap berada di tempatnya untuk mengingatkan semua orang bahwa mereka masih berada di dalam labirin terkutuklah. Mengapa kamu menciptakan lingkungan yang aneh? Noah bertanya sambil meluruskan posisinya. Itu adalah kenangan lama, ungkap Pelio. Saya hanya bisa kehilangan diri saya sendiri di saat-saat yang lebih baik setelah terjebak di sini begitu lama. Kamu belum bebas, Noah tertawa. Itulah mengapa aku memutuskan untuk mengikutimu, seru Pelio. Aku ingin kamu mendapatkan kembali mimpiku. Kalau begitu, apakah kamu memanfaatkanku? Nuh bertanya. Tentu saja, Pelio mengakui. Apakah kamu punya masalah dengan itu? Tidak sama sekali, kata Noah. Kalau tidak, aku akan menganggapnya aneh. Saya akan memutuskan apakah saya ingin bergabung dengan organisasi Anda setelah meninggalkan labirin, Pelio menjelaskan. Kamu tidak mengerti kan? Nuh terkekeh. Anda telah menerima ambisi saya. Anda adalah bagian dari organisasi saya, apakah Anda menginginkannya atau tidak? Pelio tersenyum tetapi tidak menjawab. Dia tahu bahwa Nuh mungkin benar. Mimpinya tidak dapat menemukan jalan keluar saat itu, tetapi dia dapat melihatnya dengan jelas sekarang. Dia hanya perlu melihat sekilas kegelapan untuk memahami apa yang harus dilakukan. Apa yang terjadi? Kura-kura tingkat atas bertanya sambil menembak ke arah Nuh. June dan yang lainnya meniru kura-kura tingkat atas, dan sosok Pelio menarik perhatian mereka. Mereka ingin mempelajari ahlinya, tetapi mereka tidak dapat mengungkap apapun tentang kekuatannya. Nuh berada dalam situasi yang sama dengan teman-temannya, tapi dia tahu alasan di balik fitur aneh itu. Pelio tidak akan mendapatkan kembali dunianya sampai dia meninggalkan labirin terkutuklah. Tetap saja, dia bisa menggunakan sebagian dari kekuatannya karena pengaruhnya menyebar jauh melampaui kenyataan. Dia membuka jalan, Nuh membatasi diri untuk menjelaskan. Dia Pelio. Dia membuat teh. Pelio tertawa keras sambil memejamkan mata. Kegelapan mulai bergetar, dan kekuatan ikonik labirin mulai menyelimuti kelompok tersebut. Struktur tersebut mencoba untuk memindahkan semua orang ke tempat yang berbeda, tetapi Noah membuka dunia gelap untuk membuat semua orang tetap dekat. Dunia gelap berusaha memahami sosok Pelio, namun Pelio berhasil mengatasi masalahnya. Tepi tubuhnya memadat menjadi jalinan realitas dan memungkinkan Nuh menahannya melalui tekniknya. Dia benar-benar seorang kultivator panggung yang solid, komentar Noah dalam benaknya saat dia memeriksa transformasi lantai. Hal yang sama juga berlaku untuk pencipta labirin. Saya kira saya harus mencapai tahap cair sebelum meninggalkan struktur ini. Nuh tidak berniat menjadi korban keinginan makhluk yang lebih kuat, dan solusinya cukup sederhana. Dia akan berkembang sebelum bertemu dengan penciptanya sehingga mereka terpaksa mengikutinya. Tatapan tajam tertuju pada sosoknya sementara dia tetap tenggelam dalam pikiran ambisius itu. Noah menoleh ke arah sumber sensasi itu dan tersenyum ketika dia menemukan June tersenyum percaya diri. Dia telah memahami apa yang ada dalam pikirannya, dan dia memiliki niat untuk mengikutinya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2130 Terowongan. Kekuatan teleportasi labirin terkutuklah membawa Noah dan yang lainnya ke lingkungan sempit yang memaksanya untuk mengutak-atik hukum ruang di dalam dunia gelap. Dia hanya bisa melihat dinding berbatu kecoklatan ketika lingkungan dalam penglihatannya stabil, dan seekor kura-kura saja sudah cukup untuk mengisi ruang yang tersedia yang mereka lingkari. Pemahaman Nuh tentang ruang angkasa memungkinkan kelompok itu dan teman-temannya untuk masuk ke dalam dunia gelap yang kental, namun penjelajahan area tersebut tetap menjadi masalah.
June dan yang lainnya tidak bisa bergerak bebas di dalam tekniknya meskipun dia meregangkan susunan ruang waktu secara berbeda tergantung siapa yang menempati tempat tertentu. Selain itu, kura-kura tingkat atas tidak segan-segan menyuarakan keluhannya. Apa saja kendalanya? Kura-kura tingkat atas mendesis. Apa yang bisa saya bantu jika saya tidak bisa melintasi area pendek ini dengan cepat? Kamu tidak bisa membantu, jawab Noah sambil mencoba mengabaikan desisan yang bergema di seluruh dunia gelapnya. Kamu bahkan tidak akan muat di dalam terowongan ini. Bagaimana kamu berencana mengikuti kami? Saya akan memperluas terowongannya, pemimpin itu dengan bangga mengumumkan. Apakah kamu tidak ingat pembicaraan tentang menghancurkan lantai? Nuh bertanya. Apakah kamu benar-benar ingin mengambil risiko kelaparan selama bertahun-tahun lagi? Bertahan dalam pengekangan ini hanya membuatku semakin lapar. Penyu tingkat atas menyatakan. Noah menghela nafas di depan pernyataan itu. Pemahamannya tentang ruang angkasa yang menyatu dengan dunia gelapnya menciptakan lingkungan yang hampir sempurna. Akan sulit untuk membedakannya dari dunia luar karena betapa mulusnya dia meregangkan susunan ruang waktu. Namun, pemimpinnya adalah binatang ajaib di tingkat atas. Tubuhnya menentang kekuatan asing itu karena memberikan efek buruk pada kemampuannya untuk bergerak bebas. Aku punya solusinya, tapi kamu tidak akan menyukainya, akhirnya Noah menawarkan. Kura-kura menguji saran Nuh, tetapi keluhan mereka langsung terlintas di benaknya. Dia telah menyerapnya ke dalam ruang yang diciptakan oleh kristal hitamnya, area yang sama yang dia gunakan sebagai perangkat penyimpanan. Tempat itu sangat mirip dengan kenyataan yang terpisah, sehingga makhluk-makhluk itu tidak menderita karena penindasannya, tetapi mereka tidak suka berada di dalam Nuh. Mendengkur, Malam, Duanlong, Safu, dan Pedang Iblis melakukan segala daya mereka untuk meyakinkan kura-kura bahwa lokasi mereka saat ini adalah solusi terbaik untuk masalah mereka. Namun, pemimpin tingkat atas terlalu keras kepala dan sombong untuk menerima situasi barunya. Nuh tidak punya pilihan lain, jadi dia mengirimkan gelombang materi gelap ke arah kawanan itu untuk memuaskan rasa lapar mereka. Kura-kura bertanduk bahkan tidak berusaha menahan diri, yang akhirnya membebani dunia halus Nuh, tapi dia lebih memilih itu daripada harus mendengarkan keluhan mereka yang tiada henti. Setelah kura-kura ditangani, Noah mengambil kembali dunia gelap dan membiarkan teman-temannya berkeliaran dengan bebas di area tersebut. Mereka berada di dalam terowongan sempit yang sepertinya membentang tanpa henti, namun cabang-cabang akhirnya muncul saat kelompok itu bergerak maju. Tata letak lantai 5 agak berantakan. Arah setiap terowongan sepertinya memiliki makna yang lebih dalam, namun Noah dan yang lainnya tidak dapat mengungkap apapun dari penjelajahan singkat mereka. Terowongan itu kosong, dan hukum di dalam struktur berbatunya tidak membawa sesuatu yang spesifik. Tetap saja, itu adalah petunjuk yang tidak dilewatkan oleh keempat pembudidaya dan Nuh. Hanya formasi dan struktur serupa yang dapat memiliki makna sebenarnya yang tidak lengkap. Dunia gelap membantu Noah dan yang lainnya melacak jalan mereka, yang akhirnya menimbulkan kekhawatiran. Lantai labirin tidak memiliki ukuran tetap, tapi tidak pernah terlalu besar. Namun, terowongan tersebut membentang ke berbagai arah, dan seringkali memaksa kelompok tersebut untuk kembali ke jalur yang telah dilalui berkali-kali. Kecepatan para ahli dan kekosongan terowongan memungkinkan kelompok tersebut bergerak dengan cepat, sehingga ukuran struktur tidak membuat mereka takut. Namun, segera menjadi jelas bahwa lantai 5 lebih besar dari sebelumnya, dan masalah lain juga muncul seiring dengan berlanjutnya eksplorasi. Pilar-pilar yang terbuat dari bahan logam terbentang di jalur kelompok dari waktu ke waktu. Noah dan yang lainnya bertukar pikiran setiap kali mereka menemukannya, namun kurangnya petunjuk yang jelas selalu membuat mereka tidak dapat mencapai kesimpulan yang tepat. Nuh awalnya menggunakan pilar-pilar tersebut untuk membuat peta terowongannya lebih akurat, namun ia segera menyadari bahwa pilar-pilar tersebut tidak menguntungkannya. Eksplorasi seringkali memaksa grup untuk kembali ke jalurnya, tetapi hal itu terkadang menempatkan mereka di depan tata letak yang berbeda. Butuh beberapa saat bagi kelompok tersebut untuk memahami bahwa hanya pilar-pilar yang masih diam, dan mencapai pilar-pilar tersebut bahkan memicu perubahan tata letak. Terowongan tersebut bergerak setiap kali Noah dan yang lainnya mendekati salah satu struktur logam tersebut, dan transformasi tersebut menyebar ke segala arah. Mereka menguji aspek itu beberapa kali dengan harapan menemukan polanya, namun lantainya tidak memiliki hal serupa. Teori di balik lantai 5 relatif sederhana. Terowongan sepertinya memenuhi seluruh area, dan pilar-pilar berdiri di titik tertentu di antara deretan lorong berbatu. Menemukan pilar mengubah tata letak seluruh lantai, membuat pembuatan peta yang akurat menjadi sia-sia. Noah masih melacak jalannya melalui dunia gelap, tetapi fokusnya berpindah dari terowongan ke posisinya saat ini karena terowongan pertama tidak dapat diandalkan. Tentu saja, dia memastikan untuk menandai lokasi setiap pilar karena itulah satu-satunya bangunan tetap di area tersebut. Nuh akhirnya merasa perlu untuk menghancurkan segalanya dan melihat apa yang tetap utuh setelah kehancurannya. Pilar-pilarnya adalah barang tingkat atas, sedangkan terowongannya memiliki kain di berbagai tingkatan. Semua batu itu masih berada dalam peringkat dewa,
tetapi mereka tidak dapat memblokir serangan yang akhirnya diluncurkan oleh kelompok tersebut. June dan Gabrielle mencegah Noah melakukan pendekatan kekerasan, dan Fairy Mountain segera bergabung dengan mereka dalam permintaan itu. Ketiga ahli itu mulai memahami berbagai terowongan setelah melintasinya dalam waktu yang lama. Mereka mulai melihat pola dalam sebuah struktur yang melakukan yang terbaik untuk mengubah tata letaknya. Pilar-pilar itu harus menjadi inti dari sebuah formasi, jelas June saat Noah menanyainya tentang hal tersebut. Mereka jelas tidak biasa sebagai inti karena mereka tidak membawa atau menyebarkan energi yang berguna untuk susunannya. Namun, perilaku umum mereka termasuk dalam kategori itu. Bagaimana dengan terowongannya? Nuh bertanya. Itu pasti garis formasinya, tebak June. Bagaimana suatu formasi bisa tetap aktif setelah strukturnya dimodifikasi berkali-kali, lanjut Nuh. Itulah kekhasan formasi ini, setidaknya secara teori, kata June. Sebenarnya ada dua formasi yang ada, dan pilarnya cukup untuk menjaga formasi pertama selalu aktif. Lihat, June mengambil kristal kecil materi gelap yang melayang di atas Nuh dan meletakkannya di antara mereka. Noah memperbesar strukturnya agar peta di dalamnya lebih terlihat, dan June membuat salinannya dengan percikan apinya. Kita tahu bahwa semakin dekat dengan pilar menyebabkan perubahan tata letak, bukan, kata June. Namun, kombinasinya tidak terbatas. Kami telah melihat beberapa terowongan berulang bahkan setelah memaksa tata letaknya berubah beberapa kali. Noah mengerti apa yang ingin dikatakan June. Ide serupa muncul di benaknya setelah menyaksikan pengulangan tata letak terowongan. Mungkin ada kombinasi yang unggul, namun kurangnya pengetahuan di lapangan masih memaksanya untuk menguji setiap versi yang mungkin sampai ia menemukan solusi. June berbeda, begitu pula Gabrielle. Fairy Mountain akhirnya merasa kewalahan dengan kesulitan tugas tersebut, namun kedua temannya melanjutkan penjelajahan dan mencoba memahami lingkungan yang kacau itu. Adapun Pelio, ia menghabiskan sebagian besar waktunya di atas tikar terapung tepat di belakang Noah. Sang ahli menuangkan teh tanpa henti, dan dia sepertinya tidak berniat membantu penjelajahan.